semua, selamat datang kembali di Tromed Talk bersama saya Nadia. Semoga semua pendengar Tromed Talk di mana saja pun berada dalam keadaan sehat dan selalu menaati protokol kesehatan ya teman-teman. Karena ya kita tahu sendiri bahwa kita masih dalam PPKM karena pandemi virus COVID-19. Nah, ngomong-ngomong soal COVID-19 nih teman-teman, ternyata COVID-19 itu nggak cuman menyerang orang-orang dewasa, tapi juga menyerang anak-anak. Dan sedihnya, di Indonesia ini telah kurang lebih 2 juta anak yang terkena virus COVID-19. Dan banyak pertanyaan dari orang tua dan juga dari, keluarga, kayak gimana sih buat, menangkal ini COVID-19 untuk anak-anak, atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, "Ini adik saya lagi kena COVID, ini gimana ya, untuk pengobatannya?" Seperti itu. Nah, kebetulan di kesempatan podcast kita hari ini, saya punya, narasumber yaitu Dokter Ida. Selamat sore Dokter Ida. Sore, Mbak Nadia. Iya dokter, apa kabar Dok? Alhamdulillah sehat. Rasanya Iya. nggak ada hal lain yang diinginkan selain tetap sehat. Oh iya, syukurlah Dok. Jadi teman-teman, Dokter Ida ini adalah seorang, dokter spesialis anak yang juga bergelut di lingkup keilmuan infeksi dan penyakit tropis pada anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, ayo kita, tanya-tanya ya tentang COVID-19 yang, eee, terhadap anak-anak itu seperti apa. Oke Dok, ini saya mungkin pertanyaannya, masih general aja ya Dok. Kemarin kan kita punya diskusi bersama Pak Doni, dan Pak Doni di situ menjelaskan bahwa COVID-19 ini tuh udah ada 11 varian. Nah, dan Hmm, yang paling terkenal sekarang tuh varian Delta nih, Dok. ya, Nah, kalau varian Delta sendiri nih, Dok, untuk anak-anak gimana, Dok? Apakah lebih membahayakan, Dok, atau sebaliknya? ya. Terima kasih Mbak Nadia. Memang Iya. betul, sekarang ini kan memang yang apa ya dianggap paling berperan menyebabkan lonjakan kenaikan kasus adalah varian Delta. Dan Iya. varian Delta juga dilaporkan meskipun data di Indonesia masih belum terlalu apa ya solid ya, karena kan Mhm. kita masih harus membuktikan apakah betul dari kasus-kasus yang ada sekarang ini semuanya, termasuk anak adalah varian Delta. Tetapi di luar negeri, varian Delta ini banyak mengenai anak dan remaja, begitu. Oh, seperti itu. Berarti masih terbilang membahayakan juga ya, Dok, untuk anak-anak? Ya, apa ya, yang dilaporkan karakteristiknya Heeh. dari varian Delta ini kan sekalipun mungkin tingkat fatalitasnya tidak lebih besar, tetapi kemampuan untuk menyebarnya itu lebih cepat gitu. Nah, ini yang, apa, harus dijadikan, apa ya, perhatian. Makanya, Mhm. PPKM ini mungkin salah satu upaya supaya tadi ya, persebaran, kasus itu tidak menjadi lebih cepat dan kita sudah merasakan ya, Oh, iya lonjakannya iya, luar biasa ya. iya, bener sekali, Dok. Nah, oke, Dok. Nah, kan kita kan tahu bahwa anak-anak ini kan, ada bermacam-macam kan, Dok, usianya. Ada yang dari usia 0 sampai 2 bulan, ada yang 2 sampai 12 bulan, dan Mhm. ada yang dari 1 sampai 5 tahun. Nah, apakah, ada perbedaan, Dok, COVID-19 ini di antara, umur-umur yang di antara umur-umur yang usia itu? Mungkin dari, newborns itu apakah COVID-19-nya lebih membahayakan atau mungkin lebih bahaya ke anak-anak yang dari usia 1 sampai 5 tahun, Dok? Apakah ada perbedaan, Dok? Ya, jadi sebetulnya usia anak itu dari Mhm. 0 sampai kurang dari 18 tahun atau 18 tahun kurang sehari, gitu Iya. ya. Iya Heeh iya, Dok. heeh. Nah, sebetulnya juga, eee, kasus Covid pada anak itu kan lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Saat ini Mhm. dari data, yang ada di Perhimpunan Ikatan Dokter Anak Indonesia kira-kira sekitar 12% lah ya dari Mmm, kasus total itu adalah anak-anak. Jadi iya. kira-kira 1 di antara 8 Oh, orang, nah gitu ya iya. yang terkonfirmasi. Nah, sebarannya lebih banyak di usia-usia yang
lebih kecil ya. Jadi remaja itu mungkin kira-kira berapa ya, 40% begitu. Eee, Oh, ya, tapi sebetulnya anak-anak gejalanya kan lebih ringan lebih dan, ringan. sekitar 85% lebih itu sembuh sendiri ya, hanya dengan Iya, tadi ya, dengan mungkin melakukan isolasi mandiri, mhm, pengobatan-pengobatan yang suportif itu akan sembuh dengan sendirinya. Sama dengan dewasa hanya sekitar mungkin kurang dari 10% yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan sekitar 3% di antaranya yang berkembang menjadi berat bahkan sampai mhm. membutuhkan perawatan di ICU. Oh, Dan iya. data yang ada di kita juga di Indonesia saat ini, mereka yang anak-anak yang tidak survive, Mhm. terkena COVID-19 ini juga adalah anak-anak yang, mereka memang memiliki penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah ini yang yang mungkin harus diketahui gitu. Jadi memang hanya pada individu-individu yang, kebetulan mereka mendapatkan penyakit yang lain, maka itu bisa berkembang jadi berat. Oh, iya. Baik, Dok. Oke, Dok, kemarin, Dok, kita kan mendengar diskusi dokter juga terkait COVID-19 terhadap anak-anak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan nih, Dok. Infeksi COVID-19 itu kan terjadi pada protein spike di virus, tersebut di permukaan virus tersebut nih kan, Dok, yang berikatan dengan, reseptor IC2 yang ada di sel-sel tubuh kita. Nah, Dok, boleh nggak, jelasin dikit, apa sih protein spike dan reseptor IC2 yang bisa berkaitan sehingga bisa menyerang sel-sel di tubuh kita? Ya, betul. Jadi kan memang, eee, virus itu virus apapun ya yang kemudian dia masuk ke dalam tubuh host atau inang ya, kan inangnya kan manusia ya ini, dia itu harus berikatan ya, harus berikatan dengan reseptor tertentu. Jadi setiap virus memiliki reseptornya sendiri-sendiri. Nah, si virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 dia berikatan dengan reseptor yang namanya ACE2 atau ACE2. Iya. Yang itu letaknya ada di saluran pernafasan ya, di Mhm. saluran cerna juga ada. Jadi, Baik. betul bagian yang paling berperan untuk terjadinya infeksi pada virus SARS-CoV-2 adalah bagian protein virus yang menonjol, yang tadi ya spike gitu ya, kayak tonjolan-tonjolan gitu, kayak duri-duri gitu ya, mahkota-mahkotanya gitu kan. Nah, Ya, Dok. betul, jadi ketika dia berikatan dengan reseptor ACE2 yang ada di saluran pernafasan dan saluran pencernaan, maka kemudian, muncullah gejala-gejala yang, melibatkan organ-organ di mana di situ banyak jumpai reseptor tersebut. Makanya kan, salah satu gejala-gejala yang, harus ditanyakan atau Mhm. biasanya dikeluhkan oleh orang yang terinfeksi ini adalah gejala saluran pernafasan, Pasan, iya. seperti batuk ya, batuk, nyeri tenggorokan, Mhm, pilek, begitu kan. Di samping juga gejala inflamasi atau peradangan pada umumnya yaitu demam. Nah, pada mhm, anak itu yang agak, menarik juga, dari beberapa laporan, iya. gejala yang melibatkan sistem pencernaan itu, lumayan, Mmm, menonjol dibandingkan orang dewasa. Makanya kalau ada sekarang ini ada anak, datang dengan keluhan demam gitu ya, iya, heeh, kemudian, batuk dan juga ada diare dan mhm, dia misalnya, berasal dari wilayah zona merah. Nah ini kita mhm, mau nggak mau tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan bahwa ini mungkin COVID-19 ya, iya, heeh, sampai kita melakukan testing untuk membuktikan atau kita menyingkirkan kemungkinan itu, gitu. oke. Baik, Dok. Nah, apakah Dok terdapat perbedaan nggak Dok, kerentanan terinfeksi antara orang dewasa dan anak-anak, Dok? Ada betul. Jadi Mmm, memang ya alhamdulillahnya ini ya, iya, Dok, mhm, anak-anak itu tadi, lebih kalaupun, terinfeksi dia gejalanya lebih ringan, dan iya, sebagian besar sembuh, tidak mhm, perlu perawatan di rumah sakit, begitu ya. mhm, Nah, itu kan juga ada banyak ini juga ya, teori-teori ya, ini kan karena ini kan iya, virus baru ya, jadi semua orang juga
mencoba tuh untuk mempelajari ini kenapa ya anak-anak ini lebih lebih tidak mudah terpapar atau kalau terpapar Iya, juga, enggak seberat orang dewasa. Salah satunya adalah iya. karena, anak-anak itu di dalam saluran pernafasannya, saluran Mhm. pencernaannya itu jumlah reseptornya lebih sedikit ya dibandingkan Oh, orang dewasa gitu. Kemudian juga ada yang mengkaitkan dengan, kondisi saluran pernafasan anak, dan dikatakan saluran iya. pernafasan anak itu lebih bersih dibandingkan saluran pernafasan Mmm, orang dewasa. Ya mungkin ini kaitannya dengan apa ya, faktor risiko, penyakit-penyakit, paru kronik yang mhm mhm. Iya, ditimbulkan, Dok. dari perilaku ya, lifestyle misalnya perokok dan sebagainya mungkin gitu ya. Kemudian juga Mmm, yang lainnya ada yang mengatakan karena anak-anak itu kan, mereka relatif tanda petik ya, relatif iya, sudah heeh. mendapatkan immunity ya, train immunity, sudah Train terlatih untuk immunity. mendapatkan imunitas karena di masa anak-anak itu mereka sudah beberapa kali terpapar vaksinasi gitu kan. Iya, benar, Nah, imunisasi. sementara Iya, orang Dok. dewasa, orang tua ini kayak saya ini kan udah, kapan ya terakhir vaksinasi? Waduh, berapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Bener, Dok, bener Nah, bener. betul, jadi paparan berulang kali dengan berbagai macam Mhm. antigen yang berasal dari vaksin itu juga secara tidak langsung kan membentuk antibodi, yang mungkin juga dia bisa mengenali dan mungkin mengeliminasi tentu dalam kadar-kadar yang tertentu ya. Ini sekali lagi ini kan teori-teori gitu yang berkembang gitu, kenapa kok anak, Iya. lebih lebih tidak berisiko gitu. Baik, Dok. Eee, Menarik nih yang tadi dokter bilang bahwa anak-anak itu, resikonya itu lebih sedikit ya, Dok, berarti. Nah, kalau contohnya anak-anak yang memiliki penyakit penyerta gitu, Dok, gimana? Apakah mereka lebih rentan daripada anak-anak yang tidak atau sebaliknya, Dok? Nah, betul sekali tuh Mbak Nadia, tadi saya juga sudah menyampaikan, kebetulan juga hasil hasil data yang ada di, kita di Iya, Indonesia, itu juga mhm, anak-anak yang sampai sakit berat, bahkan meninggal, itu iya. ternyata adalah anak-anak yang memang memiliki penyakit penyerta. Saya Oh, mengambil data mhm, saja yang dari DIY ya, DIY itu, iya, Dok. eee, apa ya, proporsi anak yang terpapar Covid kan sekitar 13%. Iya, Nah, mhm, tapi yang meninggal itu hanya sedikit ya, iya, 0,08%. Nah, dari mhm, mereka yang meninggal, 6 orang ya yang meninggal itu, masing-masing memiliki penyakit penyerta. Ada yang mmm, dengan gizi buruk, ada yang dengan baik, kelainan, kongenital, kelainan bawaan ya, kelainan lahir, bawaan mhm, lahir, kemudian ada yang dengan leukemia, ada yang mmm, dengan kelainan ginjal kronik gitu, mhm ada mhm. juga yang dia menderita penyakit infeksi yang lain. Nah, Oh, ini iya. juga menunjukkan bahwa mungkin, beratnya penyakit itu juga berhubungan dengan kondisi-kondisi yang sudah ada pada anak Mmm, tersebut, gitu. baik. Berarti bisa disimpulkan nih, Dok, bahwa, anak-anak yang mengalami kematian itu sebagian besar itu karena sudah mengalami penyakit sebelumnya, penyakit Mereka penyerta ya? mereka memiliki penyakit yang Mhm. sudah ada sebelumnya, betul. Oh, baik baik. Oke, Dok. Nah, pertanyaan berikut nih, Dok. Nah, secara umum ini kan anak-anak kita ini, anak-anak dan adik-adik kita ini, kita tuh berusaha untuk menghindari, eee, COVID-19 ini kan, Dok. Nah, mungkin ada beberapa cara kan yang kita tahu ada 5M, Mhm. 3T. Udah jadi 7M katanya. Oh, udah 7M. Waduh, banyak juga ya M-nya ya, Dok. Nah, ini yang jadi, saya juga penasaran nih, Dok. Ini kan anak-anak tuh kan kadang riuh gitu kan, Dok, kalau Mhm memakai mhm masker. Nah, mhm. itu gimana, Dok? Apakah ada rekomendasi yang lain atau rekomendasi terbaru tentang penggunaan masker pada anak-anak? Ya, betul. Jadi Heeh. memang, kita tahu bahwa salah satu upaya mencegah, transmisi atau, Iya, transmisi. penyebaran kan dengan cara tadi ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga Iya, jarak gitu. Khusus untuk benar. memakai masker ini memang, menjadi apa ya, eee, hal yang menarik gitu karena tidak mudah ya seorang anak itu dia diminta untuk pakai masker. Nah, Iya. sehingga, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengacu juga pada beberapa
rekomendasi di organisasi profesi maupun WHO, eee, menyarankan bahwa memakai masker itu di apa, dianjurkan untuk anak yang usianya di atas 3 tahun. Oh, Ya di atas. mengapa, pertimbangannya adalah anak di usia di atas 3 tahun itu mungkin sudah bisa ya diberi pengertian gitu ya. Nah jadi, Ya. kalau kita mau main di luar, ada teman, kita harus pakai masker gitu. Kenapa? Supaya nah itu mungkin dia sudah paling tidak sedikit memahami begitu dan dia sudah bisa apa ya, kan ada masa-masa di mana anak itu menirukan ya, menirukan Iya. bagaimana orang tuanya, kakaknya, "Oh ternyata kalau semua kalau sekarang ini kalau mau keluar rumah semua harus pakai masker." Dia akan Mmm, mengikuti meskipun mungkin belum sepenuhnya memahami, tapi dia sudah ya. bisa kita ajak. Nah, sehingga Mhm. anak-anak di bawah 3 tahun ya tidak usah pakai masker karena mereka pertama tidak akan bisa dipertahankan ya, akan berapa lama pakai masker, Iya. juga Heeh kalau heeh. maskernya itu tidak dipakai dengan benar, justru malah mungkin membuat tidak nyaman, anak Mmm, menjadi lebih mhm. rewel dan itu jadi tidak berhasil ya. Karena kan Iya, tujuannya benar. seperti itu. Jadi betul Mbak Nadia, pakai masker itu, dianjurkan hanya pada usia-usia yang tertentu gitu ya, di atas 3 tahun, Di anak atas 3 sekolah tahun. jelas, guru-guru bisa berperan untuk Iya, memberikan pendidikan tentang, benar. bagaimana memakai masker yang betul, seperti itu. Iya. Berarti tugas kita tuh untuk mengarahkan mereka ya, Dok, buat, bilang ke mereka bahwa ini loh, buat, apa, mem istilahnya kayak memblok transmisi biar Heeh, jadi nggak sakit, seperti itu. betul. Saya kan kebetulan punya cucu ya usia 4 Iya, tahun, heeh. ya kan? Heeh, Iya, dia Dok. juga udah tahu kalau mau keluar dia selalu, "Harus pakai masker kan?" Gitu ya. "Oh iya Iya, harus pakai bener masker." bener. "Kenapa?" "Supaya nggak kena corona," katanya gitu. Ya entah Bener corona bener. di benaknya dia itu seperti apa, jadi dia tahu bahwa, oh ya orang melakukan ini supaya nggak sakit. Sakit apa? Sakit Iya. corona, gitu-gitu. Bener bener, berarti kita harus yang menjadi contoh nih, Dok. Nah, Dok, tadi kan Dok bilang bahwa, yang memakai masker itu 3 tahun ke atas. Nah, yang saya penasaran nih, Dok, kalau yang 3 tahun ke bawah itu apakah, ada efeknya atau kalau mereka nggak pakai masker nggak masalah ya, Dok? Nggak apa-apa, Nggak tapi yang apa-apa? penting Mhm. orang yang berdekatan dengan anak tersebut, gitu ya, orang tuanya, Iya. pengasuhnya, gitu ya, harus Mhm. memakai masker, gitu. Karena kan sebetulnya kita sekarang ini ya, terutama sekarang ini di saat di mana transmisi sedemikian tinggi, kita nggak tahu lagi ya siapa yang mungkin sekarang ini sedang dalam masa yang infeksius gitu ya. Jadi kan kita Iya. kenapa itu sebabnya kita harus pakai masker kalau kita berhubungan dengan orang lain kan begitu. Kalau Mhm. sendirian sih nggak apa-apa. Nah, ini tentunya juga bagi para pengasuh atau orang tua kalau mereka sedang berada bersama-sama dengan anak, ya mereka sebaiknya memakai masker gitu. Oke, baik. Berarti 3 tahun ke bawah yang harus banget diawasi itu kitanya, iya ya, Iya Dok? betul, betul, betul. Baik baik, Dok. Nah, kalau soal penggunaan masker tadi dokter sudah jelasin. Nah, sekarang aku mau tanya tentang vaksinasi sendiri, Dok. Mhm. Untuk anak-anak itu kira-kira, Dok, jenis vaksin apa yang bisa diberikan dan, bagaimana dosisnya? Apakah, harus 2 kali sama dengan orang dewasa? Seperti itu, Dok. Iya, ini menarik ya karena dulu, pada waktu di bulan Januari ya kita pertama kali, memulai vaksinasi itu kan, prioritasnya kan diberikan pada kelompok yang paling rentan ya terpapar, yaitu Iya, tenaga kesehatan, kemudian mhm, lansia gitu ya, iya, Dok, pekerja mhm publik. Tapi mhm, ternyata, dengan berjalannya waktu, terutama di negara-negara yang sudah maju, kan mereka sudah dengan cepat bisa mencapai ya, jumlah target vaksinasi sehingga dilakukanlah juga kemudian penelitian-penelitian untuk melihat apakah vaksinasi ini juga bisa iya, diberikan pada usia yang lebih muda gitu kan, di bawah mhm, 18 tahun ya. Nah iya, Dok. ternyata beberapa vaksin, sudah memulai uji cobanya, di kelompok usia yang lebih muda yaitu antara usia 12 sampai 17 tahun. Ada Baik, juga,
vaksin, Pfizer itu bahkan lebih muda lagi ya, 4 Iya, sampai heeh, 12 tahun gitu ya. kesempatan vaksinasi, iya Tetapi dok, untuk Indonesia sendiri, mhm, eee, saat ini, mhm, Balai, Pengawasan Obat dan Makanan baru memberikan izin penggunaan dalam apa, dalam kerangka kedaruratan ya. Jadi iya dok, EUA gitu ya, iya, Emergency Use Authorization. Jadi memang ini diberikan otorisasi untuk dapat diberikan karena pandemi, karena mmm, kedaruratan gitu ya, iya, pada vaksin Sinovac. Kita mhm, tahu vaksin mhm, Sinovac adalah vaksin yang memang, pertama kali diberikan pada kelompok nakes. Vaksin ini, berisi komponen virus yang sudah mati ya. iya Nah, dok, dan, uji pada remaja usia 12 sampai 17 tahun menunjukkan bahwa keamanan ya, safety dan iya, juga, imunogenitas ya, jadi immunogenicity itu kemampuan untuk membentuk kekebalan atau antibodi itu juga baik ya, jika diberikan iya, pada kelompok usia ini. Sehingga, eee BPOM kemudian memberikan tadi izin untuk pemakaian vaksin pada anak usia 12 sampai 17 tahun dan oleh, Pak Presiden kan sudah secara resmi nih kemarin tanggal 14 Juli itu di-launch ya, iya benar, dimulai vaksinasi pada anak dan mhm, remaja begitu. diprioritaskan, Termasuk di DIY karena mhm. seingat saya di beberapa provinsi ya, 14 provinsi terlebih dahulu kemarin yang dan DIY sudah memulai juga. Oh, baik, Dok. Kalau anak-anak yang di bawah 12 tahun gimana, Dok? Apakah mereka juga dapat atau tunggu 12 tahun baru bisa divaksin, Dok? Sebetulnya kan apa tadi yang saya sampaikan, kalau di penelitian di luar negeri sudah diuji cobakan ya pada anak yang Iya, lebih heeh, muda. Hanya heeh. kan sekarang ini kan kalau di negara kita ada masalah satu prioritas, Iya ada benar. masalah logistik. Kan kita Heeh. juga tahu ya bahwa kedatangan vaksin itu kan tidak langsung brek banyak gitu kan ya. Iya harus Kita ingat dulu, bertahap. wah vaksin pertama, Mhm. gelombang pertama datang berapa juta dosis, kemudian Iya berikutnya dong. lagi. Nah, Heeh. tampaknya mungkin nanti kita menunggu saja, eee, bagaimana nanti, program pemerintah dalam, pengadaan vaksin ini. Yang jelas Mhm saat mhm. ini memang baru yang di usia 12 sampai 17 tahun, gitu. Baik. Kalau setelah vaksin itu, Dok, untuk anak-anak apakah efek sampingnya itu sama kayak orang dewasa atau gimana, Dok? Mhm. Jadi di penelitian yang uji klinis 1 dan 2 ya, yang untuk Iya. menilai tadi keamanan dan juga imunogenisitas, Mhm. itu, ternyata, mirip-mirip juga dengan, Mhm. efek samping yang, selama ini dilaporkan di dewasa. Jadi, Ya. kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek imunisasi seperti yang, mungkin nyeri di tempat suntikan ya, kayak Iya. kemeng-kemeng, Mhm mhm. kemudian mungkin, malamnya ada rasa seperti Demam. kayak nggak enak badan, Iya, atau mungkin heeh. agak lemah gitu ya rasanya ya, Iya gitu. iya dong. Lemes-lemes, beberapa mungkin ada juga yang dengan mungkin demam yang tidak tinggi, itu Iya. juga, dilaporkan dan itu adalah kejadian ikutan yang memang wajar biasanya diberikan setelah pemberian vaksinasi dan itu akan menghilang biasanya dalam 1 sampai 2 hari gitu. Baik, oke Dok. Nah, kalau aku nih agak penasaran untuk anak-anak yang penyakit kronis nih Dok, Heeh, atau mungkin ada betul. penyakit bawaan. Nah, mereka itu bisa diizinkan untuk vaksin Dok? Kalaupun bisa, ada syarat tertentu gitu nggak Dok? Heeh, betul. Jadi memang, eee, sebagaimana pemberian vaksin pada orang dewasa, pemberian vaksin pada anak pun juga, ada beberapa persyaratan atau kondisi ya. Iya, Yang heeh. yang seperti apa yang boleh, yang seperti apa yang tidak boleh. Nah, ini kebetulan Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengeluarkan rekomendasi ya. Jadi, Iya untuk anak-anak, eee, seperti apa yang pemberian, vaksinasi ini, tidak dianjurkan gitu ya. Eee iya, khususnya pada
vaksin yang Sinovac ini ya, karena kita kan baru ada satu ini pilihannya. Iya, Jadi Dok. anak-anak yang mengalami gangguan imunitas ya, Mhm. penyakit yang menyebabkan dia mengalami penurunan kekebalan ya, prinsipnya seperti itu, penyakit autoimun ya. Iya, Kemudian anak-anak dengan, keganasan atau kanker itu juga merupakan, kontraindikasi, utamanya adalah anak-anak yang sedang menjalani pengobatan kemoterapi. Nah, ini juga, iya, tidak dianjurkan ya. Kemudian harus kita ingat bahwa vaksinasi ini diberikan sebaiknya pada individu yang sehat. Nah, sehat. jadi kalau misalnya ada orang tua yang pengen banget nih anaknya divaksin, tapi pada saat mau divaksin, "Loh kok misalnya demam?" Ah, ya ini Ah, harus iya. ditunda gitu ya, ditunda. Tunggu dulu Iya. sampai sampai sembuh dulu baru kemudian Mmm, divaksin gitu. mhm. Eee, Baik. Mungkin anak-anak yang sembuh, yang pernah terpapar Covid, sudah sembuh, tapi kurang dari 3 bulan. Nah, ini juga Mmm, mhm. vaksinasinya ditunda dulu, ya. Itu Nanti dia. setelah 3 bulan baru bisa kita berikan, ya. Oh, baik. Anak-anak dengan penyakit, diabetes, nah kan juga ada tuh pada remaja ya, Iya, atau hipertensi itu juga, masih belum direkomendasikan, seperti belum itu. direkomendasikan. Baik, Mhm. berarti kurang lebih sama ya, Dok, ya, sama orang Heeh, dewasa? iya betul. Heeh. Baik, Dok. Nah, dari tadi nih kan, Dok, kita udah bahas nih kan, Dok, tentang cara menghindari Covid gitu, dari penggunaan masker dan vaksin. Nah, kalau misalnya, Dok, anak-anak dan adik-adik kita ini yang udah terkena Covid nih, dan mereka juga mungkin berkontak erat dengan orang-orang yang terkena, Covid. Nah, dan mungkin gejala-gejalanya juga udah muncul nih, Dok. Nah, kira-kira Mhm. untuk penanganannya sendiri gimana, Dok, untuk isoman? Apakah mereka disarankan untuk isoman atau lebih baik kayak, ya udah bawa ke rumah sakit aja biar penanganannya tuh lebih, bagus kayak gitu? Heeh, iya. Jadi, eee, sudah ada juga panduannya tuh buat anak-anak Mhm, yang, mereka terpapar ya atau mereka kontak erat, apakah mhm, bisa isoman di rumah, iya, atau mungkin di shelter ya kalau misalnya rumahnya nggak memungkinkan, apakah harus dibawa ke rumah sakit. Nah, iya, Dok. jadi yang boleh gitu ya, yang boleh isoman, di rumah atau di, tempat tertentu begitu, Mhm, adalah anak yang kalaupun dia sudah terkonfirmasi nih ya, sudah di-swab gitu kan, dan iya, hasilnya, "Oh iya positif," gitu, mhm, anaknya itu tidak bergejala. Nah, anaknya baik, sehat, masih mhm, makan, minum, lari-lari, mhm, atau kalaupun ada gejala, gejalanya ringan aja. mmm, Gejala ringan yang mhm, seperti apa? Batuk atau pilek biasa, mungkin juga ada demam atau mhm, diare gitu ya. Tapi anaknya masih bisa beraktivitas, masih aktif iya, banget gitu. Nah, itu mhm, nggak apa-apa, itu bisa dirawat di rumah aja gitu ya. baik, mhm, Kemudian juga ada yang memantau. Nah, yang penting ini, ada orang dewasa yang bisa memantau ya. mhm, mhm, Nah, itu juga, diperlukan gitu ya. Nah, baik, dia kalau nggak ada yang memantau, misalnya orang tuanya nggak di sini, kakaknya juga belum cukup dewasa, ya itu, sebaiknya mungkin, eee, dibawa ke rumah sakit ya untuk rumah sakit, dipantau heeh, seperti itu. Nah, ini iya, memang di masa sekarang ini juga, mhm, yang seperti ini penting kita sampaikan kepada orang mhm, tua, supaya orang tua tidak khawatir mhm, tetapi juga kita mencegah semua orang datang ke rumah sakit ya. Karena iya, kita tahu tuh rumah sakit sudah sedemikian mhm, penuhnya gitu ya. mhm, Mereka kedatangan pasien-pasien banyak sekali yang bener mungkin bener bener, sebetulnya tidak perlu semuanya datang, kalau, mereka mendapatkan arahan atau edukasi yang cukup, kondisi seperti apa yang mereka bisa, awasi di rumah, begitu. Nah, yang oh, penting juga nih kalau memang mau mhm, isoman, di rumah ada ruangan yang mhm, ventilasinya cukup bagus. Tadi, oke, ada orang dewasa yang bisa memantau, orang dewasanya juga harus yang sehat dan mmm, bukan yang rentan. Nah, itu. iya. Mhm. Jadi memang bukan orang tua juga ya, Dok, ya? Maksudnya orang Itu yang maksudnya, kakek betul. atau nenek, iya iya. Heeh, biasanya kan suka dititipin ke nenek sama kakeknya kan, Iya gitu kan. bener, Nah, jangan nih mereka, apalagi kalau misalnya eyang-eyangnya itu belum divaksin, waduh, aduh, jangan ya, udah malah nanti beresiko gitu. malah nanti malah
berdampak lebih gede lagi ya, Dok, ya? Heeh, Iya, betul. heeh. Nah, Dok, kan anak-anak ini kan riuh banget ya, Dok, ya, kalau Mhm, sakit. Kadang mhm, tuh nggak mau makan dan segala macam, dan ya, ya kita tahu kalau Covid kayak gini, ya indera perasa kita tuh bakal hilang kayak gitu kan, Dok. Nah, heeh heeh, apakah ada nutrisi-nutrisi khusus nggak, Dok, yang membantu anak gitu kayak ya untuk mereka makan kayak gitu, ya, pada masa isolasi kayak gitu? heeh. Sebetulnya, nutrisi itu kalau pada anak ya disesuaikan dengan usianya kan ya. Kalau orang Iya. dewasa kan, pada heboh deh. Wah, meminum Iya. ini, apa obat herbal, susu beruang lah, apalah semua mau diminum. Tapi kalau anak kan nggak bisa seperti itu. Artinya kalau Iya. yang sakit ini adalah seorang bayi misalnya ya, Mmm, bayi iya, yang usianya kurang dari 6 bulan, tentu makanan terbaik untuk bayi tersebut adalah ASI. Ya, kalau ASI. memang dia Mhm, masih, diberikan ASI oleh ibunya. Tapi kalau mmm, misalnya dia mendapatkan susu formula, ya susu formulanya itu. Kan kita nggak mungkin terus kemudian memberikan dia segala macam kan, karena itu kan bukan iya, makanan yang sesuai usianya. Nah, itu yang penting dipahami itu. Jadi berikan makanan yang memang sesuai usianya. Bahwa betul, sebaiknya diberikan tambahan ya, nutrisi, mhm, kalau biasanya mungkin makannya hanya dengan mungkin lauknya apa, iya, misalnya telur saja mungkin, selain telur ditambahkan sumber protein yang lain ikan, ya iya, daging dan mmm, seterusnya, seperti itu. mhm, Tapi tentu yang bisa dikonsumsi oleh anak di usia tersebut. Nah, mhm, di luar makanan-makanan yang masih bisa dikonsumsi itu, mhm. ada beberapa suplementasi vitamin yang dianjurkan ya. Oh, ya, Jadi, heeh. vitamin C itu juga dianjurkan untuk diberikan untuk anak yang sedang, terinfeksi. Kemudian vitamin D juga, Iya, mhm, vitamin D dan, eee, mikronutrien seperti zinc. Jadi, mmm, itu oke, juga Dok. dianjurkan untuk diberikan, ya, seperti itu. Baik. Oke, Dok. Bicara soal tadi vitamin sama obat-obatan nih, Dok. Nah, Mhm ini aku mau tanya, Dok, soal plasma konvalesen, mhm terapi itu. Nah, mhm apakah terapi plasma konvalesen ini bisa nggak, Dok, buat anak-anak yang terkena Covid, mhm. terkhususnya buat yang gejala berat? Eee, Sebetulnya tentang plasma konvalesen ini kan, studi-studinya ya, penelitian-penelitiannya yang ada itu kan pada kelompok dewasa, ya, Iya. heeh, dan wah ini Covid ini benar-benar memberikan pembelajaran ya, ilmu yang Iya, luar Dok. biasa kepada Iya, kita. Oh, kita benar. terus belajar karena kan kita tahu rekomendasinya itu terus bergulir ya, berubah lagi. Oh, dulu ada obat ini katanya baik, oh ternyata setelah teliti, oh ternyata nggak terlalu bermakna begitu ya. Kemudian muncul lagi obat yang lain lagi. Demikian juga Mhm. dengan plasma konvalesen. Plasma konvalesen justru di publikasi yang terakhir itu akan lebih baik ya, lebih bermanfaat, efikasi ya di dalam penelitiannya itu kalau diberikan pada yang, COVID derajatnya ringan sampai sedang, tidak untuk yang, sudah berat. Nah itu, Oh, baik, Dok. mhm mhm, seperti itu. Tapi memang itu penelitiannya pada orang dewasa. Kalau Dewasa. pada Mmm, heeh. Kami sendiri ya saya bekerja di Rumah Sakit Sarjito, iya. kebetulan, beberapa pasien kami juga ada yang kondisinya cukup berat, tapi sepertinya kami belum pernah memberikan, plasma konvalesen pada anak. Oh, belum. Heeh, iya, Berarti kalau belum pada belum dewasa bisa memang ya, iya. Dok? Ya kami belum 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 pernah memberikan itu karena, Iya. sepertinya belum ini juga masuk dalam rekomendasi ya. Oh, masih belum dalam rekomendasi ya, Dok. Baik. Nah, tadi, Dok, mungkin aku agak balik sedikit tentang vitamin D dan segala macam. Apakah ada dosis tertentu, Dok, Mhm, buat, vitamin heeh, D? ada Iya, kan kalau ada orang dewasa ada. kan 1000 mg ya, 1000 lebih mg per hari. Kalau anak-anak sendiri gimana, Dok? Iya betul. Jadi kalau anak-anak itu khusus untuk vitamin D nih yang dianjurkan adalah vitamin D3 gitu ya, vitamin vitamin 3. D3 kalau usianya kurang dari 3 tahun, maka diperlukan, vitamin D3-nya dosisnya 400 unit per hari.
Oke, baik Dok. Heeh. Kalau untuk di atas 3 tahun, Mhm, itu 1.000 unit per hari, remaja itu berarti apa, teenagers gitu ya, heeh, teenager iya. itu 2.000 unit per hari. Mmm, baik. Berarti nggak sebesar orang dewasa ya Dok? Oh iya, nggak sebesar orang dewasa. Orang dewasa Bener kan bener. sampai apa, 5.000 ya, gitu ya. Heeh, Iya, 5.000. oke Dok. Baik baik. Nah, Dok, kalau soal ibu yang, eee, mau melahirkan nih, Dok, Mhm, gimana kondisinya ini kalau ibu hamil itu dia tuh udah positif? mhm. Nah, apakah memungkinkan anak yang akan dilahirkannya itu akan positif lagi apa enggak, Dok? Ya, jadi sekarang ini memang sedang banyak, kasus ibu melahirkan Mmm, yang dia terkonfirmasi Covid iya, Covid. ya, mhm. Jadi apakah bayinya, apa ya, serta-merta akan terinfeksi? Mhm, Jawabannya tidak, gitu ya. iya, heeh, Jadi kami juga sudah mendapatkan beberapa kasus, lebih banyak yang anaknya tidak terinfeksi ya, tapi juga ada yang kemudian bayinya terinfeksi, begitu. Dan, baik. eee, bayi yang, apa, terinfeksi Covid pada umumnya, sepanjang persalinannya itu persalinan yang normal, biasanya juga kondisinya cukup baik. Sehingga, setelah dipastikan misalnya, terkonfirmasi positif atau negatif, biasanya bayinya kalau kondisinya bagus ya, minumnya Iya, lancar, itu bisa dirawat di rumah, begitu. mhm. Dan ibu yang terkonfirmasi Covid tetap masih bisa memberikan ASI, ya. Oh, iya. Heeh, Tidak masih. berdampak ya, Dok, untuk ASI-nya? Tidak, jadi tetap, dianjurkan untuk memberikan ASI, hanya memang, diberikan pilihan ya. Mmm, Kalau mau tetap menyusui, maka ibu harus betul-betul memperhatikan prokes. Jadi sebelum memberikan ASI dia harus cuci tangan, kemudian memakai masker, setelah memberikan ASI dia cuci tangan dan juga melepas bajunya, ya melepas bajunya untuk berganti dengan baju yang bersih lagi, begitu. mhm. Tapi kalau misalnya ibunya memiliki cukup, apa namanya, dukungan ya, di Iya, rumahnya ada pengasuh bayi, kemudian dia juga bisa memompa ASI-nya, itu, mmm, ASI bisa diberikan nanti ASI-nya diperah, mungkin diberikan iya, oleh orang lain ya. Jadi itu mengurangi juga risiko ibu kontak dengan bayinya. Tapi prinsipnya kalau memang, akan menyusui tetap diperbolehkan. Nanti ibu mhm, menyusui, selesai menyusui, sudah bayinya diletakkan di, box bayi dengan jarak 1,5 meter dari, tempat tidur ibunya. Ibunya nggak usah sering-sering menyentuh gitu ya. Nah, mhm, seperti iya. itu. Wah, begitu ya, Dok? Atau mungkin bisa kan sekarang metode, apa, kan bisa dipompa dulu kan, Dok, Iya, ASI-nya betul. baru dikasih, kayak gitu juga. Tadi ASI-nya diperah ya, di apa, Iya, pumping diperah, gitu. heeh, bener bener, Dok. Iya. Nah, Dok, ini pertanyaan terakhir nih, Dok, sebagai Iya. penutup kita di podcast kali ini. Kira-kira nih, Dok, dokter sebagai, dokter spesialis anak juga, apakah ada pesan gitu, Dok, untuk orang tua ataupun pengasuh buat bagaimana menjaga anak-anak selama masa pandemi ini? Ya, jadi, ini apa ya, Covid itu memberikan kita pembelajaran yang luar biasa tentang bagaimana, apa, memberlakukan pola hidup bersih dan sehat. Sebetulnya juga Iya. sudah lama ya itu kita, apa namanya, kita kenal itu, tetapi di masa pandemi ini menjadi semakin berarti karena Mhm. betul-betul kita perlu menerapkan itu untuk, mengurangi, risiko paparan. Jadi ini kesempatan juga bagi orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak-anak tentang Baik. bagaimana, eee, berpola hidup yang bersih dan sehat, tidak hanya untuk memutus mata rantai Covid, tapi juga ini sekaligus membudayakan ya, bahwa Iya. kebersihan adalah bagian penting dari upaya, pencegahan penyakit, seperti itu. Mhm. Kemudian, meskipun Covid juga sudah mengenai banyak anak, tapi, Mhm. sebagian besar anak itu gejalanya ringan. Iya. Kita bisa membantu mendampingi anak untuk isoman di rumah dengan tetap Baik. memperhatikan prokes,
mengenali tanda-tanda seperti apa ya yang anak itu harus segera dibawa ke dokter gitu ya. Ya Oh, intinya kalau iya. anak kan misalnya kalau dia tidak aktif, nggak mau makan minum, misalnya seperti itu, ya itu udah itu mungkin perlu dikonsultasikan seperti itu. Mhm. Oke, baik Dok. Perbincangannya sangat menarik ya Dok. Saya berharap sih Iya, pertanyaan-pertanyaan ini bakal menjadi jawaban juga, sebagai jawaban untuk teman-teman yang udah pada tanya kayak, "Ini anak saya sakit Covid, gimana cara tanganinnya?" Dan heeh, dari perbincangan ini sih kalau saya bisa simpulkan nih Dok, kita saling jaga aja sih Dok, iya kan Dok? betul, betul Iya. betul. Heeh, karena sekarang kalau yang tadi dokter bilang bahwa, jangan sembarangan orang masuk ke rumah, itu tuh sebenarnya bukan cuman untuk kita menghindari kepada orang-orang yang rentan, yang sudah tua, tapi juga anak-anak juga berisiko besar ya, Dok, ya? Betul sekali, ya. Iya, benar. Iya, Dok, terima kasih ya, Dok, untuk, perbincangan kita di podcast Iya, kali ini. sama-sama. Dok. Saya juga senang bisa sedikit berbagi gitu, mudah-mudahan Iya, ini bermanfaat. Dok. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa jadi, berubah ya nanti kebenarannya dari waktu ke waktu, Iya, karena kan benar. kita menghadapi penyakit yang betul-betul baru. Iya, Hari ini kita mengacu ada bukti seperti ini, barangkali 2, 3 bulan ke depan sudah berubah lagi. Jadi benar. ayo kita sama-sama belajar gitu. Dok, kita harus terus belajar juga kan Dok, biar Ya. bukan jadi takut tapi biar waspada gitu. Betul, betul sekali. Iya. Kita harus hidup bersama-sama dengan Covid. Iya Dok. Terima kasih Dokter Ya, Ida untuk waktunya sama-sama dan Mbak ilmunya Nadia. Dok. Ya, Baik, selamat sore. selamat sore. Iya terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan Tromed Talk tentang hari ini, dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye-bye.